Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kembali mempelajari sebahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sebahagian dari warisan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, setiap penuntut ilmu harus menghadirkan di hatinya kebahagiaan, kenyamanan tatkala mereka mendengarkan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan mempelajari tafsir dari surat Thaha ayat 124 dan beberapa ayat berikutnya insyaallah taala. Baik, saya bacakan dulu ayatnya. Thaha 124. Bagi yang membawa mushaf bisa dibuka mushafnya. Thaha 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang tidak mau mendengarkan peringatan-peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kelak dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok di hari akhirat kami akan menghimpun semua mereka dalam kondisi buta. Allah Subhanahu wa taala ketika membacakan atau berfirman dalam ayat ini memberikan peringatan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka memperhatikan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu prinsip terbesar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prinsip besar dalam agama kita, bahwasanya kita meminta kepada Allah, kita beribadah, kita menuntut ilmu agama mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para sahabat. Ini pemahaman yang besar dalam agama kita. Siapapun yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka wajib mengikuti dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitab litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, litubayyina linnas, agar manusia itu menjelaskan kepada manusia, agar Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka menjadi orang-orang yang berfikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, berpaling ini ada ciri-cirinya. Jadi ketika seorang berpaling dari peringatan Al-Qur'an, berpaling dari agamanya, ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama, mendustakan
apa yang disampaikan dari dalil. Mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berpaling jemaah. Makanya setiap orang beriman, kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat Bapak Ibu, beragama dengan dalil. Sering diulang-ulang ini. Jangan lagi beragama kata ustadz, kata fulan, kata tuan guru, kata syekh, enggak. Kita beragama dengan dalil. Coba antum perhatikan dalam surah Al-Baqarah. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim kebenaran hanya dari sisi mereka. Orang Yahudi, Pak, orang Nasrani, apa kata Allah? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, yang besok masuk surga Allah hanya Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan kosong mereka. Itu hanya omongan kosong kalian, kata Allah. Qul, katakan ya Muhammad, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, hatu burhanakum. Berikan buktinya. Mana dalil dari kitab Taurat dan Injil bahwa hanya kalian yang besok masuk ke dalam surga? In kuntum sadiqin. Kalau kalian orang-orang yang jujur dalam berucap. Jadi orang yang berpaling dari agama yang pertama, mendustakan, menolak secara terang-terangan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, orang yang mendustakan agama adalah orang yang datang kepada dia kebenaran. Datang ayat-ayat Allah, datang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mengutamakan pandangan-pandangan manusia daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita asas agama kita nih, Pak. Contoh. Hari Asyura, ini hari apa jemaah? Hari 10 Muharram. Di hari ini, detik ini, ada orang yang mendapatkan ampunan dari Allah setahun sebelumnya. Dan ada golongan yang mendapatkan laknat dan murkanya Allah. Siapa mereka? Orang-orang Syiah Rafidah. Apa perbedaannya, Pak? Yang satu mengikuti dalil, yang satu menjauh dari dalil. Yang satu ahlu sunnah, yang satu keluar dari ahlu sunnah dan keislamannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya kalian beriman seperti berimannya dulu para sahabat, faqad ihtadaw. Kalian pasti mendapatkan petunjuk. Jadi penuntut ilmu harus belajar. Yang ana tanamkan kepada antum bukan hanya pelajaran fikih, bukan hanya menambah wawasan, tidak. Tapi inti dari agama kita, kita dapat ilmu dan kita yakin dengan ilmu kita. Yakin dengan dalil yang kita pegang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni taraktu fikum syai'aini lan tadillu. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka besar. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka besar. Kalian tidak mungkin tersesat selama berpegang kedua perkara ini. Kitabullah dan sunnati. Berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk orang yang berpaling dari peringatan Allah sampai kepada dia kebenaran, dia seakan-akan menjadi orang yang paling tudih. Makanya hukuman mereka di akhirat, Allah butakan mata mereka. Nanti pada ayat berikutnya mereka nanya sama Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa.
Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, itu untuk kita melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di rahimahullah, hidupnya penuh dengan kelalaian. Ingat Bapak Ibu, syaitan ketika ingin menjerumuskan seorang hamba, syaitan punya jalur masing-masing, Pak. Insya Allah orang-orang kayak antum ini dosa minum khamar kayaknya enggak kayaknya, Pak. Hah? Ada yang habis pengajian mabuk dulu Ustaz? Ada. Yang ibu-ibunya mungkin na'udzubillah dosa zina? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Karena syaitan punya jalur, kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Ada si fulan dia enggak sholat, dia jauh dari agama, tidak pernah menegakkan hak-haknya Allah. Iya, syaitan menggoda dari jalur syahwat, dibuat dia semakin lalai, jauh dari agama dan seterusnya. Tapi syaitan tidak berhenti untuk menggoda orang-orang yang rajin beribadah, Pak. Di antaranya lewat jalur syubhat. Walaupun syahwat juga ada, tapi syubhat juga kuat. Makanya ilmu itu harus dipelajari dengan benar. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang seorang penuntut ilmu, man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar agama yang seharusnya dia belajar untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi dia belajar untuk mendapatkan dunia, maka kelak di hari kiamat dia tidak bisa mencium harumnya surga. Gak main-main urusan niat Bapak Ibu sekalian. Niatnya dibenahi terus. Karena orang yang niatnya salah dalam melakukan sebuah perbuatan, itu akan merusak segala sesuatu. Termasuk orang-orang yang dikatakan berpaling dari peringatan Allah, orang-orang yang lalai. Oh, usia masih 40 nantilah. Oh, masih 50 nantilah. Dua, panah iblis kepada orang-orang awam. Yang pertama taswif. Apa namanya? Taswif, menunda-nunda. Ditunda-tunda taubatnya. Yang kedua, angan-angan kosong. Itu dua, panah iblis kepada orang-orang awam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan besok di hari akhirat akan kami himpun mereka dalam kondisi buta. Ayat ini ketika Allah mengatakan ma'isyatan donka, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah akan diberikan kehidupan yang sempit. Ada dua penafsiran para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan kehidupan yang sempit maksudnya sempitnya mereka di alam kubur. Jadi kalau kita lihat sekarang, ada orang hidupnya nyaman, foya-foya, tidak sholat, gak nutup aurat, maksiat setiap hari. Tapi hidupnya nyaman, Pak. Maka kata para ulama, ma'isyatan donka. Di dunia mungkin terlihat mereka nyaman. Tapi di hari akhirat, di alam barzakh, donka. Allah berikan mereka kehidupan di alam barzakh, kehidupan yang sempit. Ini tafsir yang pertama. Ini mayoritas para ulama tafsir mengatakan demikian. Karena ayat ini berbicara tentang hari kiamat. Namun kata Syekh Sa'di rahimahullah, tafsir yang kedua sifatnya umum. Siapapun orang yang berpaling dari peringatan Allah, kita akan melihat dengan mata kita hidupnya susah. Hidupnya sempit. Hidupnya sempit. Orang-orang soleh, Pak, itu hidupnya nyaman, jemaah. Walaupun mereka hidupnya mungkin pas-pasan, tapi kehidupannya nyaman, bahagia. Makanya Nabi SAW
mencontohkan kepada kita kehidupan yang terbaik. Rumah yang dibangun dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Suami yang belajar agama, istri yang belajar agama, anak-anak soleh yang mendoakan. Karena ciri-ciri orang-orang yang besok masuk ke dalam api neraka, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahu kana fi ahlihi masrura. Orang-orang kafir besok ketika mereka masuk ke dalam api neraka, Allah mengatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dulu mereka di dunia bersama keluarganya masrura. Hidupnya bahagia. Bahagia yang dimaksud bahagia dalam dosa dan maksiat. Makanya kata para ulama, juga ini tafsirannya umum. Orang yang jauh dari Allah hidupnya sempit, walaupun dia bergelimang dengan harta dan harta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan mereka di hari kiamat dalam kondisi buta. Kita azan ya, kita salat habis salat. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang 125. Dari 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka di hari kiamat dalam kondisi buta, dalam kondisi tidak bisa melihat. Terjadi dialog antara orang-orang yang buta di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, Bapak Ibu sekalian, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah dulu di dunia kami bisa melihat? Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita yang bisa melihat sekarang di dunia, belum tentu kita bisa melihat di akhirat. Kenapa mereka dibutakan matanya oleh Allah? A'rada an dzikri. Karena mereka berpaling dari peringatan agama, berpaling dari perintah-perintah Allah, tidak peduli dengan larangan-larangan Allah, nggak peduli mereka. Kalau anak tanya sama antum di sini, apa perintah Allah yang paling prioritas, Pak? Hah? Apa? Sedekah? Bakti sama orang tua? Hah? Apa yang prioritas? Tauhid. Salat kita nggak diterima, Pak, kalau tauhid kita rusak. Bakti sama orang tua nggak diterima Allah. Sedekah ke sana kemari nggak diterima Allah. Kapan? Kalau tauhid kita rusak kepada Allah. Antum ingat kalimat Bapak Ibu, zaman jahiliyah. Apa yang terbayang di benak kaum muslimin jahiliyah itu, Pak? Apakah orang-orang Arab orang-orang yang bakhil? Enggak. Apakah mereka orang-orang yang tidak peduli kepada fakir miskin? Tidak. Dikatakan zaman jahiliyah karena orang tidak tahu siapa yang berhak disembah. Enggak ngerti orang waktu itu, Pak. Sebagian mereka menyembah Allah tapi juga sembah berhala. Itu makna zaman jahiliyah. Kita jangan ngajarkan orang Arab kedermawanan, Pak. Kalah kita, Pak.
Kita kalah dermawan kita, diadu dermawan kita dengan dermawannya orang yang pertama kali meletakkan berhala depan Ka'bah, kalah kita, Pak. Abu Amr Al-Khuzai. Orang yang pertama kali meletakkan berhala di depan Ka'bah. Ahli sedekah itu, Pak. Terhormat di masanya. Abu Jahal. Siapa nama aslinya Bapak Ibu? Abu Lahab lagi, salah ini. Asbun, asal bunyi. Bu, siapa bu? Abu Jahal itu bukan nama aslinya. Siapa nama aslinya Pak? Abul Hakam. Sebelum diutus Nabi Pak, Abu Jahal ini orang yang terhormat Pak. Orang jumpa dengan Abu Jahal hormat orang, dermawan, gagah, berani. Abu Jahal itu. Orang namakan dengan Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Itu Abul Hakam, Mbak. Ketika Nabi diutus, Nabi mengatakan dia Abu Jahal, bukan Abu Hakam. Yang ingin saya katakan, perintah Allah itu banyak, ilmu itu banyak. Tapi perintah yang paling pertama yang harus selalu kita ingat, tauhid kepada Allah. Cuman sedikit ustadz-ustadz yang mendakwakan tauhid itu sedikit, Pak. Sedikit atau banyak, Pak? Kalau kita menjelaskan tauhid, otomatis wajib memperingatkan tentang syirik. Kita jelaskan ini tauhid, kita jelaskan bahaya syirik. Tapi sedikit orang yang melakoninya. Kenapa? Karena banyak musuhnya, Pak. Akhirnya sebagian para ustadz memilih dakwah itu dakwah yang dicintai banyak orang. Dakwah apa, Pak? Dakwah adab. Adab. Dakwah akhlak. Dakwah masalah cinta, itu paling ramai itu, Pak. Kalau kecintaan yang dibahas kecintaan kepada Allah dan bahayanya syirkul mahabbah, ada kecintaan yang bisa jatuh kepada syirik, bagus bahasan. Tapi kalau membahas masalah cinta hanya sesama manusia, tidak bermanfaat, Pak. Kalau tauhid kita rusak kepada Allah. Ini peringatan yang pertama nih, tauhid nomor 1 jemaah. Ketika Nabi hendak meninggal dunia, apa pesan Nabi? Apa Nabi peringatkan kepada umat? Rajin-rajin sedekah? Enggak. Enggak itu, Pak. La'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka seperti masjid. Ini pesan-pesan Nabi sebelum meninggal dunia, Pak. Orang kalau bertauhid, dia banyak melakukan dosa besar yang lain, masih bisa dimaafkan Allah di hari kiamat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di hari kiamat Allah mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Makanya prioritas. Harus selalu diulang-ulang dakwah tauhid ini. Setelah tauhid apa peringatan yang kedua? Salat. Salat, Pak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke Yaman. Innaka sata'ti qauman ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaih syahadati an la ilaha illallah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaikum khamsa salawatin fi yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah mentauhidkan Allah, perintahkan mereka untuk sholat. Ini yang kedua nih, Pak. Udah sholat saya Ustaz, tapi di rumah. Nah ini nih. Ini masih banyak yang harus diperbaiki ini, Pak. Katanya kenal sama sunnah. Katanya suami saya udah ngaji Ustaz. Tapi sholatnya di rumah, Pak. Ini kalau kita bahas panjang lagi nih. Hukum sholat laki-laki di rumah.
Bahkan kata Abdullah bin Abbas, la salata lirrijal liman sami'an nida. Tidak ada salat bagi laki-laki yang dia mendengarkan azan, dia berangkat ke masjid. Dia tetap salat di rumahnya, Pak. Dengar dia azan, nggak berangkat dia ke masjid, salat dia di rumah, keabsahannya dipertimbangkan itu. Ini penting jemaah sekalian. Sampai kadang-kadang sebagian ummahat nanya sama saya, Ustadz, saya lebih senang suami saya keluar rumah, Ustadz. Kenapa, Bu? Karena suami kalau udah masuk ke rumah, malah sholat keluar masjid. Malah sholat untuk ke masjid. Mending dia di luar, sekalian dia ke masjid sholat. Gitu. Ini ahlu sunnah sholatnya di masjid, Pak. Dan Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat telah menilai orang-orang munafik di masa Nabi yang tidak terlihat sholatnya di masjid. Dan subhanallah jemaah, kalau antum berangkat umrah, ya, antum akan melihat para ulama-ulama itu sholat di sebelah antum. Sholat di sebelah antum. Saya punya teman, dia tinggal di dekat Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Dia bilang kepada saya, Ustadz, saya sering lihat Syekh Tamim Az-Zu'bi sholat di situ. Syekh Tamim Az-Zu'bi ini seorang ulama kibar qiraat, Pak. Jadi pakar qiraat Masjid Nabawi itu salah satunya beliau. Bersamaan dengan itu sering dia terlihat sholat di masjid. Jadi ahli ilmu itu di masjid sholatnya. Itu yang kedua perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Makanya orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dibangkitkan di hari kiamat buta matanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, kenapa dibutakan mata kalian di hari kiamat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Kata Allah, iya, telah datang kepada kalian di dunia itu ayat-ayat Allah. Sampai kepada kalian nasihat. Kalian dengarkan nasihat para ulama di hadapan kalian. Fanasitaha. Tapi kalian melupakannya. Kalian gak peduli dengan nasihat-nasihat itu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu di dunia kalian melupakan ayat-ayat kami, maka di akhirat kami lupakan semua kalian. Bayangkan, Pak, kalau di dunia kita dilupakan oleh orang-orang yang kita cintai, kita masih bisa bertahan, Pak. Antum bayangkan, antum dilupakan oleh zat yang maha kuasa atas segala sesuatu besok di akhirat. Ini jemaah sekalian. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kapan seorang dikatakan melupakan ayat-ayat Allah? Karena Allah sebutkan di sini, atatka ayatuna fanasitaha. Ini adilnya Allah, Pak. Datang kepada kalian ayat-ayat kami, kalian lupakan. Kata para ulama, orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, tidak Allah hukum dia. Ini adilnya Allah. Lihat bagaimana rincinya ayat ini, Pak. Atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang di hadapan kalian ayat-ayat kami, tapi kalian melupakannya. Tidak peduli kepadanya. Kata para ulama, orang yang diazab Allah di hari kiamat adalah orang yang mengetahui kebenaran namun dia tidak mengikutinya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kami lupakan seluruh kalian. Kata Ibnu Qayyim, termasuk melupakan ayat Allah yang pertama, tidak beriman kepadanya. Ini jelas. Tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, ini orang-orang yang didustakan. Yang kedua, tidak membacanya. Ayat yang dimaksud secara khusus adalah Al-Quran. Al-Quran ini, Pak, dibaca jemaah. Gak usah malu belajar Al-Quran, Pak. Berapapun usia antum, jangan malu belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah cahaya jemaah. Al-Quran ini akan menghibur hati orang-orang yang bersedih.
orang bisa hidupnya bahagia dengan Al-Quranul Karim. Baru tadi setelah sholat Isya, saya di WA sama istri saya, Pak. Bang, serem katanya. Apa nih serem tiba-tiba? Qadarullah, di lantai 17 apartemen situ ada orang yang baru bunuh diri. Baru, Pak. Di apartemen yang saya tinggal sekarang, lantai 17. Ibu-ibu masih muda hamil bunuh diri. Lihat. Apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengikuti agamaku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim. Mereka tidak pernah takut dengan akan datang, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih pada sesuatu yang sudah lampau. Jadi orang bertauhid itu jiwanya kokoh, jiwanya tegar orang bertauhid itu, Pak. Dapat rezeki dia bersyukur. Datang perintah Allah dia jalan. Ini orang-orang yang mentauhidkan Allah. Gak ada rasa takut pada sesuatu yang akan datang. Tidak ada rasa sedih yang berlebihan. Makanya dalam Islam, kesedihan yang berlebihan, apalagi sampai dirayakan, ini menyimpang dari syariat. Ada orang memperingati hari kegembiraan, ada memperingati hari kesedihan. Contohnya siapa? Orang-orang Syiah. Katanya sedih gitu loh, katanya. Orang Syiah pada hari ini, hari Karbala ini, yang mereka katakan hari Karbala. Apa yang mereka lakukan, Pak? Memukul-mukul. Menampar wajah mereka. Bahkan anak-anak kecil menggores-gores kepalanya. Semakin banyak darahnya semakin sayang sama Husain radhiyallahu anhu. Lihat apa kata Imam Ibnu Katsir. Ini kalau kita membahas tentang penyimpangan mereka, Pak. Karena mereka jauh dari peringatan Allah, jauh dari dalil. Kalau seandainya ingin bersedih mereka, harusnya mereka bersedih atas kematiannya Ali. Iya atau tidak? Karena Ali lebih utama daripada Husain. Di atas itu lagi, harusnya mereka bersedih kematiannya Utsman. Utsman lebih utama daripada Ali. Di atas itu lagi Umar bin Khattab. Di atasnya siapa? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa yang mereka peringatinya kematiannya Husain? 4 khalifah, Pak. 3-nya wafat dibunuh, ya atau tidak? Wafat dibunuh. Umar dibunuh ketika sholat. Ditikam dari belakang, Pak. Pengecut dari belakang. Antum lihat Umar bin Khattab sampai disebutkan oleh para ulama sirah, seandainya musuhnya di depan ditebas sama Umar. Tadi belakang mainnya. Ketika beliau sedang di mihrabnya salat subuh. Utsman ketika membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib pun demikian. Semua orang-orang soleh ini wafat dalam kondisi dibunuh. Yang ingin para ulama sampaikan, orang yang memegang syariat Allah, memegang dalil, memegang agama Allah, mereka adalah orang-orang yang kokoh jiwanya apapun konsekuensinya. Ingat itu jemaah sekalian. Makanya ayat ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Lihat bagaimana kita dalam bermuamalah kepada Al-Quran. Anak-anak tuh kita ajarin ngaji atau tidak anak-anak kita? Kadang-kadang anak-anak ini kasihan, Pak. Anak-anak kaum muslimin ini punya hak untuk diajarkan Al-Quran. Ada sebagian orang, suami sibuk, istri sibuk, anak-anak gak terurus Al-Qurannya, gak terurus lagi ibadahnya, Pak. Makanya perhatikan itu, bagaimana dakwah kita kepada keluarga terhadap Al-Quranul Karim. Cara membacanya itu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, pertama beriman, kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga, seorang yang dikatakan melupakan ayat-ayat Al-Quran, orang yang tidak mengamalkan isinya. Ini yang paling penting dari sekian ilmu-ilmu yang dihafalkan, Pak. Mengamalkan isi. Karena banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkan isi Al-Quran.
Tiap hari dibaca itu, Pak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetap baca Quran di kuburan, Pak. Dan kita lihat sebagian orang hafalannya kuat, Pak. Saya punya teman-teman dulu hafalannya kuat-kuat, jemaah. Udah kayak air, Pak. Bacaannya bagus-bagus. Tapi ketika mereka akidahnya salah, maka tidak bermanfaat. Sebagaimana menyimpangnya orang-orang Khawarij. Makanya adik-adik di sini yang sedang menghafal Quran, bukan hanya bacaan. Bukan hanya kuat-kuatan hafalan. Tapi bagaimana antum tumbuh menjadi seorang ahlul Quran, benar-benar ahlul Quran. Dari sekarang kuatkan hafalan, baguskan bacaan, kemudian amalkan Al-Quran itu. Karena ahlul Quran adalah ahlullah wa khasatuh. Kata Nabi SAW, ahlul Quran, orang-orang yang ahli dalam Al-Quran itu, ahlullah wa khasatuh. Mereka keluarga Allah di dunia, dan mereka orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak main-main orang-orang yang sedang menghafal Quran itu, Pak. Maka dulu para sahabat, para salaf, mereka tidak belajar ilmu yang lain sampai mereka belajar masalah iman dan Al-Quran. Kemudian setelah kita mengamalkan isi Al-Quran yang keempat, kata Ibnu Qayyim, termasuk orang yang melupakan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kita baca rajin, mungkin kita amalkan sebagiannya, tapi ketika kita sakit, kita nggak berobat dengan Al-Quran. Antum kalau sakit, lemah, semangat, ya, baca Al-Quran. Itu akan menyembuhkan apa yang ada dalam dada dan secara jasmani kita. Subhanallah jemaah, orang-orang yang dekat sama Al-Quran, insya Allah pikunnya lama, Pak. Pikunnya lama. Jadi ibu-ibu yang pikunnya cepat, dekat sama Quran, Bu, ya. Yang nyari kacamata, ternyata kacamata di matanya, itu baca tuh Al-Quran, Pak. Syekh Abdurrahman Ali Hudhaifi, jemaah, ya. Sekarang usia beliau itu 97 kalau saya tidak salah, Pak. Itu Imam Masjid Nabawi, Pak. 97 tahun. Tapi kekuatan hafalannya luar biasa, Pak. Syekh Abdurrahman Ali Hudhaifi. Karena setiap hari bersama dengan Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada kaum-kaum yang beriman kepadanya. Makanya mustahil seorang menyimpang dari syariat Allah kalau dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pondasi dalam hidup dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kesimpulannya jamaah sekalian, ada ancaman dari Allah terhadap orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah dengan kebutaan di hari kiamat. Kebutaan di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sekalian. Baik, ada yang bertanya langsung? Baik, ini ada pertanyaan ya di kertas ya. Menghindari riya dan sum'ah. Ini kakak beradik nih Pak ya. Riya, sum'ah ini kakak beradik nih Pak. Kapan orang riya? Biasanya lama-lama dia sum'ah. Kalau riya itu ingin setiap ibadah ingin dilihat orang, itu riya. Dari kalimat ra'a yara, itu riya. Kalau sum'ah, setiap dia melakukan kebaikan, dia ingin orang mendengarnya. Dia ingin orang mendengar, itu riya dan sum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin bertanya, apa saja ciri-ciri riya dan sum'ah serta pelakunya? Apa saja tips menghindari riya dan sum'ah itu? Jazakallah khair. Ada yang langsung? Baik, pertama, ketika kita membahas masalah riya dan sum'ah, kita sedang membahas diri kita, Pak.
Karena ria itu isi hati seseorang. Kita nggak bisa mengatakan si fulan ria, si fulan sum'ah, nggak bisa kita. Karena berkaitan dengan hati manusia. Walaupun yang namanya orang ria memiliki ciri-ciri. Sebagian para ulama mengatakan, agar kita terhindar dari ria dan sum'ah, yang pertama, sembunyikan amal yang bisa disembunyikan. Amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Jangan diperlihatkan. Amal yang disembunyikan saja belum tentu kita bebas dari ujub. Ria, sum'ah, ujub, itu kakak beradik semua itu. Berat ini Pak. Ada orang, mungkin dia nggak ria, dia nggak sum'ah, tapi dia ujub. Dia nggak perlihatkan amalnya sama orang, tapi di hati dia, satu masjid nih saya paling soleh ini. Ini ada orang begini Pak. Ujub di hati dia. Orang sedekah terang-terangan, dia sendiri, dia diam-diam. Tapi di hati dia, sedekah kalian gak utama itu. Lihat saya nih, diam-diam gak ada yang tahu. Ini ujub, hati-hati Pak. Maka yang pertama, sembunyikan amal yang bisa disembunyikan. Contoh, dulu ada seorang ulama salaf, saya lupa namanya jemaah. Kata murid-muridnya apa? Kami hampir tidak pernah melihat guru kami sholat sunnah di masjid. Dahsyat Pak. Maksudnya qabliyah, ba'diyah dia di rumah. Hampir saya tidak melihat guru kami sholat sunnah di masjid. Pernah Imam Malik rahimahullah, ketika beliau sedang dengan murid-muridnya, beliau murojaah ya. Artinya dengan murid-muridnya beliau berdiskusi hadis. Tiba-tiba datang tamu masuk ke rumah beliau. Beliau tutup semua kitab-kitabnya. Maksudnya apa? Beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya beliau setiap detik dalam hidupnya belajar. Jadi beliau tidak ingin memperlihatkan sama orang, saya ini setiap detik belajar. Enggak diperlihatkan Pak. Usahakan kita seperti itu jemaah. Ada amal yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Hanya kalau kita bisa hanya istri yang tahu, nggak perlu orang lain tahu. Semakin sedikit orang mengetahui amal kita, itu membantu kita untuk ikhlas Pak. Ini ndak mau umroh sekampung tahu Pak. Susah ikhlasnya Pak, susah. Mau haji sekampung tahu semuanya. Susah kita ikhlas Pak, susah. Itu pertama ya. Yang kedua, supaya kita terhindar dari ria dan sum'ah ya, sadari siapa diri kita. Tahu diri Pak, kita ini siapa? Kita ini dan bagaimana amal kita itu seperti apa? Telah lampau orang-orang soleh terdahulu Pak, amal mereka banyak jemaah. Tapi mereka orang-orang yang tawadu. Ana mau kisahkan ke antum kisah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Pak. Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, beliau pernah mengisi di sebuah masjid dan rutin beliau di situ ya. Dan hadir pada waktu itu mayoritas 90% Pak, itu murid-muridnya Syekh Utsaimin. Siapa yang enggak kenal dengan Syekh Utsaimin? Ulama besar ini Pak. Kemudian setelah beliau mengisi kajian sholat isya di kumandang, beliau jadi imam. Beliau jadi imam. Qaddarullah, izin Allah. Dengan hikmah Allah, beliau ketika membaca surah Al-Zalzalah salah. Ulama besar nih, beliau hafal Quran Pak. Beliau hafal 30 juz, tapi dengan hikmah Allah beliau salah. Baca surat Al-Zalzalah. Ketika beliau salah, langsung orang di belakang itu mengoreksi semuanya. Karena hafal kan. Oh, iya. Coba kalau salahnya juz 10, diam semua itu. Mumpung hafal, koreksi semuanya. Setelah selesai salat, Syekh memperingatkan mereka. Apa kata Syekh? Kalau seandainya imam salah, beliau mengajarkan murid-muridnya, maka cukup yang di belakang mengoreksi. Kemudian beliau mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaluni ulul ahlami wan nuha.
Hendaklah orang yang berada di belakang imam, orang yang paling berilmu di antara jemaah itu. Sehingga tidak muncul kegaduhan, kata Syekh. Namun ketika Syekh menyampaikan ini, ada satu orang yang sudah tua di ujung masjid berdiri, Pak. Nah ini bukan muridnya Syekh, ini orang datang, orang awam mungkin ya. Dan kemungkinan dia nggak tahu ini Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia berdiri, dia teriak. Harusnya Anda yang tidak jadi imam di sini. Kalau Anda tidak punya bacaan yang baik, hafalan yang baik, jangan jadi imam. Syekh Utsaimin hanya melihat, kemudian beliau pergi. Andaikan dia tahu ini Syekh Utsaimin, Pak, berani nggak ngomong gitu dia? Enggak. Dan Syekh Utsaimin pun tidak terpancing. Saya Syekh Utsaimin, ente nggak kenal sama saya? Nggak juga, Pak. Nggak juga. Nggak memperkenalkan diri juga. Beliau hanya diam, kemudian beliau meninggalkan masjid. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ketawaduan, Pak. Beliau mengamalkan firman Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang tidak mengerti, tidak faham dengan hakikat, maka salama, berikan salam kepada mereka. Tinggalkan mereka gitu. Enggak perlu dibantah. Bayangkan antum kalau itu terjadi di masjid kita atau di tempat lain. Makanya ulama-ulama itu orang-orang yang berusaha menjaga keikhlasan mereka. Jadi yang paling terpenting adalah untuk menyembunyikan amal dan selalu mengetahui hakikat diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz mau tanya, gimana cara menasihati keluarga kita yang melenceng? Melencengnya apa dulu, Pak? Melencengnya apa dulu? Kemudian dia melenceng karena apa? Apakah dia sudah tahu atau tidak dengan syariat Allah? Kalau dia belum tahu, beritahu dengan cara yang hikmah. Beritahu dengan cara yang lemah lembut. Apalagi keluarga. Kalau dia belum tahu dengan hukum, kasih tahu. Itu tugas kita. Sudah tahu dia Ustaz. Kalau dia sudah tahu, terus ingatkan. Terus ingatkan. Sebagaimana Nabi bersemangat untuk mengingatkan pamannya Abu Thalib sampai akhir hayat. Ingat Bapak Ibu, kita harus punya semangat, Pak, menjelaskan kebaikan kepada keluarga kita, Pak. Semangat kita. Man ahya sunnatan min sunnati, kata Nabi. Barang siapa yang dalam hidupnya sibuk menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia, punya semangat. Kita lihat ada saudara kita masih sering jatuh kepada kesyirikan, datang ke dukun. Wah, ini target saya nih. Gitu kan, Pak? 1 bulan ini target saya untuk membuat dia taubat dengan izin Allah. Targetkan. Itu kalau dia sudah tahu dengan kebenaran. Jadi tugas kita terus nasihatin, terus nasihat. Jangan berhenti. Dan jangan sampai segan, Pak. Nanti rusak hubungan. Enggak, jangan sampai. Karena ada sebagian orang tidak berani menyampaikan kebenaran, takut tersinggung. Takut tersinggung. Kita bukan sedang nyinggung orang, Pak. Kita sedang berdakwah karena kita sayang sama umat. Ada seorang ustadz, dia bilang, ini syirik, tinggalkan ini. Ini riba haram, tinggalkan. Ini ustadz yang sayang sama antum nih. Dia tidak ingin antum jatuh kepada yang haram. Walaupun mungkin kadang-kadang suaranya keras gitu kan. Daripada ustadz lemah lembut tapi menyesatkan, Pak. Enggak apa-apa riba. Yang penting rajin-rajin sedekah aja. Lembut, Pak, menyesatkan itu, Pak. Hati-hati antum. Maka kita tuh belajar ilmu, bukan retorika, bukan. Antum dengarkan ilmunya apa? Karena orang-orang munafik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alsinatuhum, lisan-lisan mereka manis. Itu orang-orang munafik, Pak. Manis lisan-lisan mereka. Dan yang namanya nasihat pasti pahit, Pak. Tidak ada dakwah itu yang tidak pahit, Pak. Pasti menyinggung hati kita. Pasti menyinggung perasaan kita. Tapi itu adalah dakwah. Itu adalah dakwah. Dan jangan lupa untuk mendoakan keluarga yang belum kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Apakah ada ibadah solat sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam kitab Rahiqul Makhtum, ada memang. Semua para nabi itu ada ibadah solatnya, Pak. Tetapi syariatnya berbeda. Nabi di Mekah Nabi solat, ya. Tapi masih 2 rakaat. Ketika Isra Mi'raj datang perintah solat 2 rakaat. Sampai nanti 5 waktu disempurnakan di kota Madinah. Intinya zaman orang terdahulu juga ada solat. Likullin ja'alna minkum ummatan syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu ada syariatnya masing-masing. Apa azab bagi orang yang tidak menjaga hafalan Qur'annya? Baik, menghafal Qur'an ini hukumnya tidaklah wajib. Alhamdulillah nggak wajib, nggak begitu, Pak. Nggak begitu beragama. Dulu para sahabat, Pak, ketika Nabi menjelaskan ini sunnahku, ini dilakukan berpahala, mereka kejar, Pak. Zaman kita, oh sunat. Kayak tadi nih puasa Muharram nih, hukumnya apa Ustaz? Ya dianjurkan aja, udah gak usah puasa deh. Ada orang begitu, Pak. Ada orang punya duit, dia nanya ini hukumnya apa Ustaz? Sunat, oh gak apa-apa. Dulu para sahabat dia tahu itu sunat, mereka kejar. Nah, menghafal Quran tidaklah wajib memang. Dia hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian orang menghafal Quran, maka gugur kewajiban yang lain. Tetapi bukan berarti antum harus tidak menghafal. Apalagi bagi orang yang sudah punya hafalan. Apakah ada azab bagi orang yang tidak menjaga hafalan Qurannya? Tergantung. Ya. Kalau hafalan dia tidak dijaga, sengaja dia melupakan, dia berdosa. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian karena ulah kalian sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada yang lebih besar sebuah musibah min nisyanil Quran, dari seorang yang melupakan Al-Quran. Adapun jenis azabnya, wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada dalil atau tidak ya. Tidak ada dalil khusus yang mengatakan kalau lupa hafalan ini azabnya, tidak ada. Tapi intinya kita disuruh oleh Nabi untuk ta'ahadu Al-Quran. Sering-sering untuk menjaga Al-Quran. Makanya adik-adik yang sedang menghafal Quran, ya, atau antum yang sedang menghafal, jaga hafalan Quran itu. Jaga hafalan Al-Quran. Dan Ahlul Quran itu berbeda hidupnya, Pak. Ahlul Quran itu gak mungkin nongkrong-nongkrong, itu gak mungkin. Duduk di minum kopi lama-lama sejam, itu gak mungkin mereka. Karena Ahlul Quran terbiasa untuk mengulang hafalan. Makanya bagi santri yang sedang menghafal Quran, jaga hafalan. Dan bangun malam. Gak ada sejarah Shahibul Quran bangun malam harus. Itu menolong hafalan Al-Quran kita. Yang sudah hafal 10 juz, jangan nambah terus. Ini nambah terus hafalannya. Ulang, murojaah itu lebih penting. Yang paling penting bukan selesai menghafal, bukan. Bagaimana antum punya hafalan mutqin, lancar. Itu senikmat-nikmatnya hafalan, Pak. Mutqin. Ya minimal satu halaman itu 200 kali putar lah, itu insya Allah mutqin tuh. Saya punya guru sudah khatam 800 kali, Pak. Khatamnya 800 kali seumur hidup dia. Itu Quran udah kayak air, jemaah, Masya Allah. Dan nikmat. Kenapa ada orang yang tidak nikmat menghafal Quran? Ngafal juz 1, lupa juz 2. Ngafal juz 3, lupa juz 4. Ini gak nikmat menghafal, Pak. Mending antum punya hafalan sedikit, tapi kuat. Antum bisa baca di mana-mana. Antum hafal An-Naba, tapi kuat. Bermanfaat hidup antum. Sehari 1 ayat tuh bagi orang awam tuh gampang lah, sehari 1 ayat. Tahun depan ya, sehari 1 ayat, tahun depan kita jumpa lagi, antum sudah hafal juz 30 minimal. Masa gak bisa, Pak, juz 30, Pak? Bisa, insya Allah bisa. An-Naba 40 ayat. Sehari 1 ayat, 40 hari selesai. Coba. Karena orang yang punya hafalan Quran, waktunya terjaga. Membantu waktu kita untuk terjaga waktu kita. Baik. Afwan Ustadz, mau tanya, saya punya saudara. Tapi saudara saya itu suka dengan apa nih? K-pop. Apa K-pop nih?
Oh, K-pop. Apa K-pop? Korea. Ustaz pura-pura nggak tahu, emang iya ya. Pura-pura salah baca gitu Pak ya. Bahkan HP-nya itu semua dengan K-pop. Apalagi foto profilnya K-pop semua Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya salah. Mengidolakan orang-orang yang salah. Kalau bahasa kerasnya mengidolakan para pendosa, antum idolakan. Allah memurkai mereka, antum cintai mereka. Siapa yang salah sebenarnya? Hah? Ini kan orang-orang kafir kan? Orang-orang kafir, Pak. Allah benci mereka, antum cinta sama mereka. Pasang di foto profil. Subhanallah, Pak. Orang-orang yang seperti ini dimintai tobatnya, Pak. Dan kalau dia masih ngaji setiap hari, tapi masih seperti ini, nggak bermanfaat ngajinya berarti. Bapak Ibu, kita ini Pak, tergantung bersama dengan siapa kita Pak. Orang kalau cintanya sama penyanyi, dandut, kesitulah arahnya. Kesitu arahnya. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dikumpulkan Allah di hari kiamat, sama dengan orang yang dia cintai. Antum cinta siapa di dunia ini? Cinta pemain bola lah antum bangkit besok. Penyanyi. Iya Pak. Kalau kita cinta sama agama, kita cintanya sama siapa Pak? Sama Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita akan tertarik dengan kisah-kisah mereka. Ini enggak. Apa buku antum? Dale Carnegie buku. Siapa Dale Carnegie ini Pak? Orang yang mati bunuh diri, antum baca ya bukunya. Hah? Ada lagi motivator, Jack siapalah, macam-macam lah. Kita tinggal baca kisahnya para sahabat. Dan antum kalau baca kisah para sahabat, takjub kita Pak. Ada orang hidupnya kayak gini keyakinannya. Bilal bin Rabah Pak. Mempertahankan agama rela disiksa. Itu keyakinan apa Pak? Itu perjuangan apa? Itu iman itu. Makanya belajar dari kisah orang-orang terbaik. Ini enggak belajar komunikasi dari orang-orang enggak jelas. Tahu antum Dale Carnegie kan? Pernah enggak punya bukunya? Bagus kalau enggak punya. Itu pakar komunikasi katanya. Jadi kalau komunikasi sama orang itu dia bagus, tidak menyinggung orang. Agama suruh kita nyinggung orang kalau salah, Pak. Dalam agama salah, benar. Enggak bisa beragama itu abu-abu, enggak bisa. Apa kata Nabi? Lailuha kanahariha. Islam itu malamnya seperti siangnya. Bayangkan antum. Malamnya aja kayak siang, Pak. Gimana siangnya? Islam itu saking terangnya, saking jelasnya, lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang mencintai orang-orang soleh, sehingga kita bisa berkumpul dengan mereka besok di hari kiamat. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.